ini Pak. Nah, kami ini kan dari masyarakat Bumi. Iya. Jadi alangkah lucunya Ih. kalau masyarakat Teluk Mengkudu itu nggak tahu sejarah Teluk Mengkudu. Oh, gitu. Ya kan? Lucu ya, Pak. Kita orang Teluk Mengkudu, tapi tidak tahu sejarah Teluk Mengkudu. Ya. Nah, kemudian cagar budaya itu kan keramat kuda itu kan. Ya. Kuda. Itu kira-kira keramat kuda itu tahun berapa itu? Awalnya macam mana ceritanya itu awalnya? Kalau awalnya 1912 sudah ada. Oh. Tapi itu belum dibangun. Itu hanya cuman pokok kayu besar di situ. Pokok kayunya mana? Pokok kayunya itu namanya pokok kayu delua. Hmm. Yang di atasnya itu ada berbentuk sumur yang nggak pernah kering airnya. Di atas pokok itu. Iya, walaupun diambil nggak mau kering. Iya, iya. Nah, disitulah makanya jadi keramat itu tadi. Tapi menurut sejarahnya, keramat kuda itu karena kuda dari Datuk Pau itu yang jatuh di keramat kuda itu. Maka di situ mereka itu pakai kuda putih. Iya, iya. Makanya di situ kelambangnya itu kuda putih, dinamakan keramat kuda. Datuknya itu kena matanya dipanah oleh pasukan yang lain. Matanya jatuh di mata Pau, pabrik mata Pau. Kira-kira di situlah. Ya, kira-kira di situ. Jadi di sana dinamakan mata Pau. Di sini dinamakan keramat kuda putih. Karena kudanya jatuhnya di sini. Karena kudanya jatuhnya di sini. Nah, jadi itu kira-kira dibangun tahun berapa itu, Pak? Keramat kuda. Kalau keramat kudanya itu waktu dibangun itu sekitar tahun 1966. 66 ya. Oh, yang bangun siapa itu, Pak? Yang bangun itu ada Cina bermarga apa itu ya, aku kurang ingat lah. Nah, Tapi Cina lah. Cina. Apa sebabnya kok keramat kuda itu dibangun? Apa anunya rupanya? Karena waktu itu kepercayaan orang Hindu, orang-orang Buddha, Iya. Cina itu kan menyembah apa yang disukai. Dia yakini dah. Nah, dia yakini di situ bahasanya karena itu tempat itu jadi keramat. Maka permintaannya itu dikabulkan, menjadilah kaya raya. Iya. Nah, si Cina tadi ini. Iya. Sesudah kaya raya karena dia berjanji mau bangun itu dibangun. Dibangun dengan megahnya, bukan tanggung. Pada waktu itu tahun 1966. Nah, ini informasi yang kuterima setelah dibangun ada masyarakat atau tokoh masyarakat di Kecamatan Teluk Mengkudu merasa keberatan atas pembangunan yang betul. Karena itu menjadi keramat bagi orang-orang Buddha itu. Iya. Kan itu. Jadi setelah itu penguasa Teluk Mengkudu ini keberatan memberi perintah kepada anggota-anggotanya bahasanya itu keberatan dibangun. Harus dipugar, dihancurkan. Tapi yang dihancurkan bukan keramatnya. Iya. Kan gitu. Itu yang dibuat bangku semua. Dicor itu bangkunya semua, itulah dipugar semua. Hancurkan sehingga hancur. Nah, jadi akibat penghancuran keramat itu bagaimana pelaksanaan penghancuran? Itulah setelah hancurnya keramat itu jadi nggak terimalah yang bangun. Yang bangun nggak terima. Mintalah Rahman Datuk Keramat Kuda, bahasanya ini dihancurkan oleh si Polan. Diadukanlah kepada makhluk gaib lagi. Iya. Kepada makhluk gaib. Sehingga yang menghancurkan itu pun jatuhlah sakit. Iya. Itu yang hancurkan yang terdaftar 3 orang itu ya? Banyak. Banyak. Kalau ketua-ketuanya banyak. Tapi 3 orang itu yang
yang kerja keras. Ya, yang kerja keras 3 orang. Provokatornya lah istilahnya. Provokatornya termasuk Warmawi, Abdul Hasan, Pak Muknanuddin. Itulah Udin. Setelah terjadi penghancuran, ya kan, dampak daripada penghancuran itu apa kira-kira sama yang menghancurkan ini? Sama yang menghancurkan ini. Saya dengar kabar kena penyakit yang itu justru yang... kena jatuh sakit sampai meninggalnya dia. Oh, akibat penghancuran Keramat itu. kuda Akibat ulah itulah. Keramat itu kalau saya pikirkan kan sudah terlalu lama itu. Ya. Tentu kudanya itu memang itu aja dari awal atau bagaimana itu, Pak? Enggak. Setiap bangunan baru tetap ganti kudanya. Oh, Tapi tetap kuda itu tetap kuda putih. iya. Kalau yang pertama itu kudanya katanya seperti Kudanya kuda di biasa. bawah seperti kuda biasa. Nah, ini sekarang kok ada jengat Sekarang udah menjadi kuda itu udah menjadi monumen gitu. wah, jengat. Kakinya di Iya, kakinya kan. seolah-olah ada musuh yang datang. Iya. Pertanyaan selanjutnya, yang selalu mengadakan makan sama, makan tiap Jumat atau tiap minggunya itu orang dari mana itu, Pak? Itulah orang dari orang luar, bukan orang spesialis. Cina ada, orang India ada, orang Arab pun ada ke situ, orang kita Melayu pun ada ke situ. Itu akibat permintaan dan keinginannya terkabul. Itulah. Oke. Ya. Jadi saya kira cukup jelas ini keterangan Pak Adi. Ya kan? Jadi yang menunggu Dipa Keramat ini itu namanya adalah kakek Buras. Oh. Kakek Buras itu. Nah, setelah kakek Buras, kakek Tarwe. Nah. Setelah kakek Tuh. Tarwe, Setelah kakek Tarwe, itulah baru anak-anak muda yang apa? ngasal aja. Iya, Nah, makanya sekarang kurang manjur lah. Hambar. Ya kan. Kami ini kan termasuk generasi muda. Jangan sampai nggak tahu. Tapi setelah mendengar cerita dari Pak Adi, kami tahulah sejarah Teluk ini bagaimana. Jadi kami mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih atas arahan, bimbingan, petunjuk, latar belakang, keterangan yang diberikan Pak Adi kepada kami, sehingga anak-anak cucu kami nanti di kemudian hari tahu sejarah bagaimana Bengkulu itu. Nah, jadi ini Pak Adi dari Surasuri, kami mohon izin. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keterangan itu kan kita tanyakan secara spiritual kita tanya, secara nyata kita tanya tentang alur sungai itu. Bagaimana kira-kira cerita? Nyata lah, enggak nyata. Spiritual ini, cerita spiritual. Itu antara ini Keramat Kelambu itu kan sejarah. Kenapa dibilang itu di Stasiun itu Teluk Mengkudu? Nah, itu sejarahnya ada. Yang sejarahnya kaitannya di Keramat Kuda itu juga Raja Pauk. Nah, Raja Pauk itu ada 3 golongan. Nah, yang aslinya Islamnya itu tadi ya Raja Deli, yang enggak asli ya itu Teluk Mengkudu sama Tuntungan, misi Buddha orang itu. Nah, yang aslinya 3 tempat, satu Teluk Mengkudu, yang kedua Keramat Kuda, ya Kuda Mas. Yang ketiga Keramat Kuda pusatnya, yang keempat itu permainan Tuntungan. Di Keruk itu katanya ada ularnya, apa emang betul itu? Ada. Operatornya tuh yang itu diangkat nggak tahan ekskavatornya tuh, belakangnya tuh naik niat gini kan, diangkat lagi, terangkat rupanya badan ular. Badannya aja nah. Jadi Lompat lah sopirnya, operatornya. lompat ya. Kira-kira ada sebesar di ularnya. Enggak kuat Lebih besar dari batang kelapa. Di situ ya.
Jadi aku dengar kabar katanya ada pura-pura sebesar beratnya sampai 1 ton itu gimana? Ada, cuman kalau itu belum nyata, belum nampak. Kalau ular itu memang nyata. Pura-pura ini belusin siapa lah bilang ngambang suara kan gitu aja ya. Kalau pura-pura itu pandangan gaib aja yang tahu. Ya, nggak pandangan gaib, memang nyata, cuman belum pernah ada yang jumpa. Yang nampak. Mati lah turun bulus itu.